Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Di hari Senin ini kalian akan belajar tema 2, subtema 1, PB3. Anak-anak ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk selalu tetap jaga protokol kesehatan dimanapun berada, dengan memakai masker ketika keluar rumah atau sedang berbicara dengan orang lain, mencuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan sabun, jaga jarak, hindari kerumunan, dan makan makanan bergizi serta berolahraga secara teratur. Dan jangan pernah tinggalkan sholat ya. Terus berdoa semoga masa pandemi ini agar segera. Anak-anak ibu silakan buka buku tema kalian di halaman 19. Nah, kita kan di awal pembelajaran ini ada pembelajaran olahraga. Jadi kita langsung masuk ke pembelajaran tema yang ibu ajarkan, yaitu tentang bidang studi ilmu pengetahuan alam. Adaptasi morfologi pada tumbuhan. Ini ada beberapa bentuk adaptasi pada tumbuhan, seperti ada xerofit, hidrofit, hygrofit, dan macam-macam lainnya. Nah, anak-anak ibu, simak penjelasan dari ibu mengenai adaptasi pada tumbuhan. Penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan. Nah, anak-anak ibu, penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan itu disebut dengan adaptasi. Tumbuhan memiliki habitat yang berbeda. Habitat adalah tempat tinggal suatu makhluk hidup. Setiap tumbuhan yang hidup di satu lingkungan memiliki adaptasi khusus yang berbeda dengan tumbuhan yang hidup di tempat lainnya. Berikut ini contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan dan tempat hidup. Pertama, xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering dan panas atau tumbuhan yang hidup di daerah gurun. Contoh dari xerofit adalah seperti kaktus, pohon naga atau buah naga, lidah buaya, lidah mertua, lili gurun, dan kurma. Yang kedua adalah hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang basah atau yang berair, atau disebut juga dengan tumbuhan air. Contoh dari hidrofit adalah teratai, enceng gondok, sayur kangkung, dan kiambang. Yang ketiga adalah halofit. Halofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di tempat yang asin atau tergenang oleh air laut. Nah, halofit tumbuh di pesisir pantai. Contoh dari halofit adalah mangrove atau bakau, saltbush, Anemopsis californica atau ekor kadal, rumput gajah, babasu, atau disebut juga palem atau nipah. Nah, yang terakhir adalah hygrofit. Hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab, dan dingin. Hygrofit banyak tumbuh di daerah hutan hujan tropis. Contoh dari hygrofit adalah paku atau pakis, tumbuhan dedalu, dan lumut. Nah, itu adalah bidang studi IPA. Lanjut kita ke bidang studi IPS. Nah, anak-anak ibu, dalam melaksanakan puncak kemerdekaan kita proklamasi, ada beberapa tokoh yang sangat berjasa untuk terwujudnya kemerdekaan Indonesia ini. Nah, anak-anak ibu, ini kalian baca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini ada beberapa tokoh yang sangat berpengaruh untuk proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak baca dan pahami beberapa tokoh ini. Tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 memberikan semangat baru bagi rakyat Indonesia. Ada banyak tokoh nasional yang menjadi penggerak kemerdekaan Indonesia. Berikut ini beberapa tokoh yang berperan besar dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak ibu, silakan baca di bukunya. Itu adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh dan berjasa seputar proklamasi kemerdekaan ini. Nah, ini tugas IPA kalian, anak-anak ibu. Dan ini tugas ilmu pengetahuan sosial kalian atau IPS. Nah, anak-anak ibu baca teks di buku dan kerjakan tugas IPS. Itu adalah pembelajaran kita di PB3 ini. Nah, tugas kalian ada 2, bidang studi IPA dan bidang studi IPS. Anak-anak ibu kerjakan dengan semangat dan terus berdoa. Semoga masa pandemi ini segera usai. Sekian dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.